Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Selasa 2 November 2021. Kembali kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Dan marilah kita awali dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur waktu ini Tuhan kembali berikan. Kami akan kembali belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa 2 November 2021 adalah Berpaut pada Tuhan Allahmu. Ribuan yang mati dalam dosa yang berhubungan dengan Baal Peor. Semua orang yang mengikuti Baal Peor dibinasakan. Namun, banyak yang tidak terlibat dalam kemurtatan ini. Siapakah mereka? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 4 ayat 4, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa dan mereka yang tidak jatuh? Pesan penting apa bagi kita di sini sehubungan dengan dosa dan pencobaan dan kuasa dari Allah dalam kehidupan kita? Perhatikan perbandingan antara kata semua dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan, tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup. Jadi, baik pada waktu lalu tidak ada jalan tengah, sekarang pun tidak juga. Kita juga berpihak atau melawan Yesus seperti tertulis dalam Matius 12 ayat 20. Kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah dibegi. Sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut pada sesuatu di luar diri kita sendiri. Akar kata Ibrani yang sama digunakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya. Lihat juga Rut pasal 1 ayat 14. Kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali dalam kitab Ulangan. Ulangan 10 ayat 20, Ulangan 11 ayat 22, Ulangan 13 ayat 4, dan Ulangan 30 ayat 20. Dan di dalam setiap kasus, idenya selalu sama. Mereka yaitu umat Israel harus berpaut atau berpegang teguh pada Allah mereka yang berarti mereka harus memberi diri mereka padanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan daripadanya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka harus berpaut, mereka harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah dan kemudian di dalam kuasa dan kekuatannya menghindari supaya jangan jatuh dalam dosa. Marilah baca kembali firman Tuhan dalam Judas 4, 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang sedang dikatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru ini yang ditemukan dalam kitab Ulangan 13 ayat 4. Allah itu setia, Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat suatu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang setia pada peristiwa Baal Peor. Untuk berpaut pada Allah, jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan bagi kita hari ini adalah, bagaimanakah tentang hal-hal seperti ini? Berdoa, belajar Alkitab, beribadah, dan persekutuan menolong kita untuk berpaut kepada Allah? Kiranya pertanyaan yang kita akan jawab ini akan membuat kita memiliki hubungan dengan Allah dan kita akan tetap berpaut kepadanya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami atas berkat-Mu. Waktu yang indah kami sudah baca firman-Mu. Ajari kami senantiasa Bapa di dalam kehidupan kami untuk berpaut kepada Engkau. Berpegang teguh pada ketetapan-Mu. Sehingga demikian kami menikmati setiap berkat dan kemurahan-Mu. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Berkat Allah melimpah bagi mereka di dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tetap nantikan pelajaran untuk esok hari. Tetap bersama-sama dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sahabat setiap hari.